kami semuanya. Biar kami boleh merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah ibadah kami ya Tuhan. Sehingga kami pulang membawa berkat daripada-Mu. Urapi kami semuanya, WL singer, pemain musik, kolektan, hamba-Mu yang kebenaran firman dan seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Biar kami boleh menyala-nyala dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan memuji Tuhan. Kita boleh merasakan kesenangan kalau kita datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan hatiku senang, hatiku girang. Karena hari
Dia saja kita boleh beroleh kebenaran. Kita nyanyikan pujian Yesus jalan kebenaran dan Yesus
Sebab hanya Engkau Yesus yang layak kami tinggikan dan kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan atas kesempatan dan waktu yang Tuhan masih berikan kepada setiap kami. Kami mau belajar Tuhan. Terima kasih Bapa, biar setiap pujian, penyembahan yang kami persembahkan pada pagi hari ini boleh menjadikan satu dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan dan boleh berkenan di hati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila sebentar kami akan mendengarkan sebagian sabda firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan. Kami siap untuk kami mendengar firman-Mu pagi hari ini. Di mana Tuhan sudah persiapkan hamba-Mu untuk membagikan berkat bagi kami pagi hari ini. Berfirmanlah kepada kami melalui hamba-Mu yang Tuhan persiapkan. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat buat kami jemaat-Mu di tempat ini. Bebaskan hati kami untuk kami dengan senang hati Tuhan, hati kami dengan tulus mau menerima akan kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar sebentar pada pagi hari ini. Kuduskan kehidupan kami semua, kuduskan ruangan ini, agar kami boleh layak Tuhan, untuk kami boleh menerima akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman itu boleh jatuh di tanah-tanah yang subur dan menghasilkan buah-buah yang manis di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan akan sambut berkat firman-Mu pada pagi hari ini hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berada di rumah Tuhan. Kita mengkuduskan hari Sabat hari Minggu ini, dan pagi hari ini ya kita melihat di sini bagaimana meskipun kecil atau remaja saja, tetapi kita terus bertumbuh menuju kedewasaan ya, seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu ada 5 hal dalam kita untuk terus bertumbuh. Yang pertama, kita mendengarkan firman Tuhan sebagai makanan rohani kita. Ya, kalau secara jasmani kita makan ya, makan nasi, makan lain-lainnya itu secara jasmani. Tapi secara jiwa kita mungkin habis dari gereja ke mall ya untuk nonton atau mendengarkan musik dalam perjalanan pulang, itu sebagai makanan jiwa. Tetapi pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebagai makanan rohani kita. Mengingatkan di dalam Matius pasal 4 ayat 4 dikatakan bahwa makanan kita bukan roti saja, tetapi makanan yang keluar dari firman Allah dan mencerna dengan baik, yaitu kita merenungkan setiap hari, kita merenungkan firman Tuhan ya. Dan ketiga, yaitu kita membuang air Bapak Ibu ya. Cara rohani itu artinya bahwa ketika kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, diharapkan kita bertobat Bapak Ibu ya. Pelan-pelan kita berubah ya, arah yang lebih baik yang Tuhan inginkan. Dan latihan rohani dengan kita untuk exercise ya, kita dengan memberikan kesaksian atau memberikan kabar baik pada orang yang belum mengenal Tuhan, dan istirahat dengan baik. Cara rohani yaitu dengan kita memutuskan hari Sabat ya, beristirahat menuju rumah Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini firman Tuhan yang kita lihat di sini yaitu berjudul bahaya virus rohani. Ya, kita tahu bahwa bagaimana virus itu bersifat secara jasmani menempel Bapak Ibu dalam tubuh, dan kemudian dia perlahan-lahan menyerang ya, secara jasmani. Sama halnya dengan kehidupan rohani, bahwa virus rohani yang nanti akan saya sampaikan ini sangat berbahaya Bapak Ibu. Kita sebagai anak Tuhan harus mulai sadar bagaimana iblis ya tidak hanya diam saja, tetapi terus mengeluarkan varian-varian baru. Ya, kita tahu bagaimana virus corona muncul, varian-varian baru ya. Ada B117, yang terakhir B434EK kalau tidak salah. Ya, dan ada dikatakan varian Nigeria yang sangat berbahaya. Ya, jadi keadaan dunia ini sangat tidak aman Bapak Ibu. Kita hanya lari kepada Tuhan sebagai andalan satu-satunya dalam kehidupan kita. Dan virus rohani ini dikatakan nomor 2 menghisap berkat Tuhan ya.
Jadi kalau Bapak Ibu mengalami virus ini nanti yang akan saya sampaikan, cepat dipulihkan, cepat untuk menyadari bahwa ini sebagai penghalang berkat, ya, berkat dari Tuhan itu akan terhalang karena virus rohani ini. Dan juga yang ketiga, mematikan kerohanian kita, ya. Di pandemi ini bagaimana anak-anak Tuhan, ya, diarahkan untuk mati secara rohani, ya. Mereka mungkin bertumbuh secara jasmani, ya, tetapi secara rohani tanpa disadari mereka mulai menuju kematian rohani. Sangat disayangkan Bapak Ibu. Ya, yang terakhir yaitu kita terhambat, ya, cinta mula-mula kita kepada Tuhan, ya. Kita berbeda ketika lahir baru dan cinta kita semakin menggebu-gebu, ya, ketika awal-awal bertobat. Dan saat ini dengan adanya virus yang rohani ini sebagai penghambat, ya, cinta kita kepada Tuhan. Ya, kita akan membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 14 sampai yang ke-15. Ibrani pasal 12 ayat 14 sampai 15. Demikianlah firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ya, kita melihat di garis bawah bahwa akar pahit, ya, sebagai sesuatu virus yang sangat membahayakan. Tanpa disadari anak-anak Tuhan, ya, mengalami akar pahit. Apa saja? Kita melihat sini bagaimana di dalam Markus pasal 12 ayat 30 dikatakan, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, di dalam jiwa Bapak Ibu terdapat komposisi seperti ini Bapak Ibu kalau saya gambarkan. Jadi ada 4 bagian. Yang pertama kekuatannya. Kekuatan. Jadi kekuatan itu ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi pencobaan, di mana kekuatan mental kita? Ya. Kalau kita dikuasai oleh Tuhan, dikuasai oleh Roh Kudus, kita akan bertahan. Tapi kalau iblis menguasai bagian pertama ini dalam jiwa kita, banyak anak-anak Tuhan pasti akan jatuh, ya. Dia akan meragukan akan Tuhannya, imannya akan merosot, ya. Inilah kekuatan. Kalau orang di luar sana dikatakan, ya, dia mencari, ya, dengan meditasi, dengan yoga, ya, dia mencari, ya, aura yang positif, misalkan di gunung-gunung, ya, yang tenang gitu, di danau yang airnya tenang. Cara dunia mereka mencari kekuatan itu, aura yang positif, yang kuat. Tapi mereka bisa mendapatkannya, tetapi kebanyakan tidak mendapatkan. Hanya semu sementara Bapak Ibu. Berbeda ketika kita dikuasai oleh Roh Tuhan, Roh Kudus, kekuatan kita inilah yang Tuhan pimpin ketika kita menghadapi masalah, tantangan, pencobaan. Yang kedua, akal budi. Ya, kita dengan firman Tuhan kita menerima masuk hikmat. Ini di dalam jiwa kita yang kedua. Yang ketiga, jiwa, ya. Yang keempat, inilah tempat virus sering-sering iblis pakai sebagai sarangnya. Anak-anak Tuhan tidak berdaya. Kita melihat di sini di dalam hati ada 3 bagian, batin dan hati dan roh. Jadi roh manusia sendiri berbeda dengan roh Allah. Jadi ketika dipenuhi Roh Kudus, dia menguasai semuanya, 4 bagian ini. Oleh sebab itu kita melihat sini bagaimana ketika akar pahit muncul, ya, seseorang, iblis akan mengasih bagian nomor 4 ini. Pelan-pelan dia berakar, terus berakar, kuat sekali, ya, sampai kematiannya. Kalau tidak dipulihkan Tuhan, tidak menerima pengampunan atau mengakui atau bertobat, dia terus berakar. Jadi akan tidak dibebaskan. Dia sangat tidak mengenakan Bapak Ibu. Oleh sebab itu pagi hari ini Tuhan mengingatkan agar kita melepaskan akar pahit Bapak Ibu. Apa saja akar-akar pahit atau sebagai virus yang menyerang anak-anak Tuhan? Yang pertama,
Yang pertama yaitu iri hati. Ya, kita melihat bagaimana di sini iri hati adalah mengingini yang terlalu berlebihan. Itu sebabnya segala cara digunakan, termasuk menjatuhkan maupun menghancurkan kehidupan orang lain, Bapak Ibu. Ya, jadi dalam iri hati ya, kadang tanpa disadari dialami oleh orang-orang percaya. Ya, melihat orang lain berhasil, melihat orang lain mempunyai kekayaan cara materi, ya. Berapa minggu yang lalu saya sampaikan bahwa kita anak-anak Allah jangan berharap melebihi anak-anak keturunan dari ular, ya, sesuai Kejadian 3 ayat 15. Jadi ini mewaspadai untuk kita jangan iri hati, Bapak Ibu, ya. Ya, jadi dari 7 dosa yang sangat mematikan, iri hati ini adalah dosa yang sangat mematikan. Mengapa mematikan, Bapak Ibu? Karena dosa ini akan menuntun kita kepada dosa lain-lainnya. Contohnya yaitu ketika Kain membunuh Habel. Jadi ketika Habel mati disebabkan karena Kain iri hati. Ketika persembahannya diterima oleh Allah, sedangkan Kain tidak, ya dia timbul iri hati. Demikian juga kisah dari Yusuf, bagaimana saudara-saudara Yusuf sangat iri karena bapak orang tua dari Yusuf ini mengasihi, Bapak Yakub mencintai Yusuf, ya, sangat lebih dibandingkan saudara-saudara yang lain. Kemudian saudara-saudara yang lain berusaha merencanakan hal-hal yang jahat. Inilah permulaan dosa yang mematikan. Dan adanya iri hati, ya, maka akan menimbulkan dosa kelanjutan, ya, Bapak Ibu. Ini sangat berbahaya. Jadi di sini kita melihat bagaimana iri hati harus dibedakan dengan cemburu. Artinya cemburu adalah tidak rela yang harusnya dia miliki, tetapi dimiliki orang lain. Sedangkan iri hati bila dibiarkan dapat berkembang menjadi sakit hati dan tindakan menyakiti orang lain. Ya, ketika manusia dikuasai dengan iri hati, ya, misalkan dalam pekerjaan, ya, ketika saya masih bekerja di sekuler, ya, awal-awal masuk, ya, karir cepat, ya, cepat naik, ya, menjadi kepala bagian, dan pasti, ya, dimusuhi oleh rekan-rekan kerja yang lain yang sudah lebih dahulu, ya. Ibarat pemain naturalisasi masuk dalam tim, kemudian tim-tim yang lain yang biasa bekerja sama tiap hari, muncul pemain naturalisasi baru, pasti ada sifat iri hati dari yang lain. Oleh sebab itu kita harus sadari bagaimana kita sebagai orang percaya tidak usah iri hati kepada orang dunia yang lebih berhasil, lebih kaya, mereka memiliki segalanya. Karena ini akan dipakai iblis, ya, dan menimbulkan dosa-dosa yang berikutnya. Kita melihat sini bagaimana di dalam ayat Amsal 14 ayat 30, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tapi iri hati membusukkan tulang. Ya, jadi akan mempengaruhi kesehatan kita. Dikatakan merupakan dosa yang tertua. Karena Lucifer jatuh karena dosa, karena iri hati ingin menyamakan dengan Allah, dan ingin menyetarakan dengan Allah. Oleh sebab itu inilah iri hati adalah dosa yang paling awal, Bapak Ibu, ya. Dan juga dapat merusak hubungan antar sesama, ya, sangat akan merusak relationship dengan orang lain, dan selanjutnya dapat merusak kesehatan fisik. Ya, banyak orang yang tidak terbebaskan dengan perasaan iri hati, akhirnya mereka merasakan, ya, masalah dalam kesehatan. Kita lepaskan, kita bebaskan dari perasaan iri hati. Ya, tanda-tandanya iri hati yaitu kehilangan semangat, ya, pasti. Mulai menghindar, ya. Ketika seseorang tidak suka dengan orang lain, pasti dia berusaha menghindar, Bapak Ibu, ya. Dan berpapasan, tetapi dia menghindar. Ini sebagai tanda-tanda. Mulai menebar fitnah atau menjelek-jelekan, ya, Bapak Ibu. Kemudian ada kehilangan pengharapan. Jadi dikuasai kebencian dan kemarahan. Ini hal yang kurang tidak baik, Bapak Ibu. Jadi dikatakan di Ayub pasal 5 ayat kedua dikatakan, sesungguhnya orang yang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati.
kedua yaitu kebencian, Bapak Ibu. Jadi kebencian adalah emosi yang sangat kuat dan melambangkan ketidaksukaan, permusuhan atau antipati untuk seseorang, keinginan untuk menghindari atau menghancurkan atau menghilangkannya. Ya, kita tahu bagaimana kebencian ketika anak-anak dari keturunan ular itu benci terhadap anak-anak keturunan dari Allah. Mereka bisa berbuat hal yang rusak, ya, hingga mereka melakukan hal yang sangat akan membunuh nyawa-nyawa anak-anak turunan Allah. Ya, kita melihat bagaimana ada juga orang yang istilah bahasa Jawanya itu nabok nyili tangan, Bapak Ibu, ya, yang mana mempunyai makna memukul dengan menginjak tangan, ya, jadi melakukan perbuatan yang buruk dengan cara menyuruh orang lain, Bapak Ibu. Ya, jadi ada kepalanya, Bapak Ibu, ya, ada grand masternya, ya, dia yang memulai. Dia tidak langsung, Bapak Ibu, tidak langsung, ya, istilahnya jadi nabok nyili tangan, ya, tanpa disadari orang-orang yang dipakainya berusaha menjatuhkan orang lain, ya, mereka tanpa menyadari, karena yang mengepalai adalah orang-orang yang dikuasai oleh setan. Oleh sebab itu kita melihat sini bagaimana tingkatan piramida kebencian, ya. Contohnya Hitler, Bapak Ibu, ya, dari awal dari tingkat yang bawah yang merah tersebut, yaitu dia memiliki stereotip terhadap orang Yahudi. Lama kelamaan setelah dia menjadi pimpinan, ya, presiden di Jerman, dia membunuh orang-orang Yahudi, ya, dengan genosida. Ya. Makin hari levelnya semakin bertambah. Apabila Bapak Ibu benci sesama orang, pasti levelnya semakin naik. Kalau tidak dibebaskan, kalau tidak ada pertobatan, ada pemulihan, akan melekat terus di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Sebab itu pulihkan, minta Roh Kudus untuk memulihkan. Kemudian kita melihat sini yang ketiga, tidak mau mengampuni, ya, sebagai virus dari akar kebaikan. Memaafkan juga memiliki manfaat secara tidak langsung bagi kesehatan seseorang. Ya, menurut penelitian bagaimana dengan kita memaafkan, mengampuni orang, kesehatan kita akan terasa lebih sehat hidup ini. Tapi apabila tidak memaafkan, menurut penulis buku Forgiveness Project dikatakan diperkirakan 61% pasien kanker memiliki masalah dalam pengampunan. Jadi orang yang bermasalah, mempunyai sakit penyakit, lalu dalam pelayanan konseling pasti orang yang penderita kanker, kalau didoakan pasti akan mengakui bahwa dia bermasalah karena tidak melepaskan pengampunan, Bapak Ibu. Jadi juga ada orang yang mau mati, ya, sedang sekarat gitu, ketika didoakan, ya, ketika bertemu dengan konselor, didoakan, dia mengakui bahwa dia masih terikat roh yang tidak mau mengampuni seseorang, sehingga matinya susah, Bapak Ibu. Tapi setelah dia dipulihkan Tuhan, dia minta ampun sama Tuhan, diinsafkan, akhirnya baru Tuhan ambil nyawanya. Sebab itu jangan sampai kita menyimpan, ya, roh yang tidak mau mengampuni, karena Bapa di surga mengampuni segala dosa-dosa kita. Milikilah sifat mengampuni dalam kehidupan kita. Yang keempat, amarah. Kolose pasal 3 ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semua ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Jadi seringkali ketika kita marah tanpa sadar, kita berkata-kata yang kotor, ya, bahasa-bahasa sangat tidak membangun, bahasa-bahasa kebun binatang, Bapak Ibu, karena emosi lebih didepankan, ya. Jadi diakhiri dengan kutukan, sumpah serapah, atau ungkapan-ungkapan yang negatif. Inilah bukan mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus menjaga lidah bibir kita, karena apabila kita dikuasai amarah, kita harus cepat sadar, ya, siapa yang dipimpin oleh iblis atau dipimpin oleh Tuhan, ya. Kalau dipimpin oleh Tuhan, pasti kita akan kontrol dengan baik, ya. Kita pasti akan ada kendali yang baik. Oleh sebab itu kita belajar untuk marah tidak berlarut-larut, ya, cepat melepaskan amarah yang
Bapak Ibu rasakan. Yang kelima, gosip. Ya, sama seperti Daud, Bapak Ibu. Daud pernah mengalami ya bagaimana semua orang yang benci kepadanya berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Ya, kita melihat di Mazmur 1 ayat 8 bagaimana juga dialami oleh Musa yang mengatakan, janganlah engkau kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsa, sebab itu adalah kekejian di mata Tuhan. Orang yang difitnah, Bapak Ibu, pasti akan memperoleh kebahagiaan. Ya, seringkali Yesus berkata, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, kepadamu difitnah. Kan segala yang jahat. Kita belajar bagaimana ketika kita mengalami fitnahan, kita tidak meresponnya, Bapak Ibu. Jadi respon kita tetap diam, kita tetap kuat ya menghadapi fitnahan. Jadi ada kekuatan dari Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita tidak membenci orang yang sudah membuat kita tidak baik, Bapak Ibu. Jadi kita memaafkan, mengampuni mereka, Bapak Ibu. Hari ini kita melihat sini bagaimana virus gosip ini ya disadari banyak anak-anak Tuhan yang setiap hari mungkin selalu bergaul dalam komunitas tertentu ya, bertemu dengan orang-orang lain ya, membahas hanya gosip-gosip saja. Itu hal yang perlu kita hindari, Bapak Ibu. Oleh sebab itu pagi hari kita belajar untuk kita memberikan, nyatakan suatu kebaikan, Bapak Ibu, nyatakan suatu perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan, hal-hal yang baik, sehingga kita memberkati orang lain, bukan memberikan gosip-gosip yang tidak berarti. Yang keenam, tidak menunjukkan kemurahan hati. Ya, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya, di dalam Matius pasal 5 ayat 7 ini dikatakan bagaimana ketika kita menerima keselamatan dari Tuhan, kita akan melakukan suatu kemurahan hati. Jadi kemurahan hati yang Tuhan Yesus ajarkan ya, sama seperti Bapa, Dia adalah Allah yang murah hati. Kita harus belajar untuk sama seperti Kristus ya. Dalam buku Paradox of Generosity dikatakan kemurahan hati akan berdampak positif pada kebahagiaan seseorang, membawa positif juga kesehatan dan juga tujuan hidup akan lebih baik, Bapak Ibu. Ya, ketika Bapak Ibu memberkati pekerjaan Tuhan, melakukan waktu untuk melakukan suatu hal untuk memberkati sesuatu ya, itu termasuk hal yang baik dan positif. Pastilah Bapak Ibu, Tuhan akan membalasnya berlipat kali ganda dan juga akan memiliki rasa yang bahagia ya. Tidak hanya materi saja atau hal keuangan saja, Bapak Ibu bisa memberikan waktunya atau tenaganya ya. Puji Tuhan ya, meskipun pandemi corona, khususnya anak-anak remaja seperti Marcel maupun Heaven mau bekerja membersihkan gereja ya, karena memiliki hati yang murah hati ya. Sama seperti di Mojokerto, Bapak Ibu ya, ada tentara, dia tidak gengsi, dia mau nyapu maupun ngepel. Jadi karena memiliki kemurahan hatinya ya, jadi dia melakukan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk pendeta atau gembala, tetapi dia sadar bahwa dia hanya bisa memberikan tenaganya atau waktunya. Inilah yang dilakukan karena menunjukkan orang tersebut memiliki kemurahan hati. Kemudian yang 7, bersungut-sungut, bukan sekedar mengeluh, tetapi menjurus pada suatu tindakan pemberontakan ya. Contohnya bangsa Israel, Bapak Ibu, mengalami mujizat, mengalami pertolongan Tuhan, tetapi ternyata berkali-kali mujizat yang dialami bangsa Israel, bangsa yang tegar tekuk, dia tetap mengomel ya, mengeluh ya, komplain sama Tuhan ya. Jadi ini hal yang tidak baik, Bapak Ibu, khususnya di pandemi ini, ketika situasi mungkin ekonomi yang kita sedang terjepit, ketika ekonomi kita sedang kekurangan atau pas-pasan, kita jangan bersungut-sungut atau mengeluh,
tapi mengucap syukur ya dalam segala hal. Dan kita percaya semuanya itu akan mendatangkan kebaikan Bapak Ibu. Ya, kalau misalkan kelebihan duit, Bapak Ibu mungkin lupa datang ke gereja atau lupa berdoa, lupa membaca firman Tuhan karena dihabis-habiskan duitnya. Tapi ketika kita pas-pasan atau kekurangan, mulai ingat Tuhan, mulai masuk frekuensinya, channelnya Tuhan. Nah, kita harus tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Ketika suka maupun duka, kita selalu terhubung dengan Tuhan. Yang ke-8, virus yang sangat berbahaya yaitu berkhianat Bapak Ibu. Ya, jadi dikatakan perkawinan adalah lembaga yang kudus, lembaga yang pertama diciptakan oleh Allah untuk kebahagiaan manusia. Jadi kita harus jangan berkhianat Bapak Ibu dengan pasangan kita. Kita harus setia, meskipun segala situasi apapun. Ya, cara pandemi, bagaimana dikatakan banyak perceraian, angka perceraian bertambah, banyak juga karena pandemi ini mengakibatkan ya rumah tangga yang didasari ya lembaga pernikahan yang kudus berantakan Bapak Ibu ya. Saya percaya bagaimana seorang suami itu harus sebagai kepala keluarga yang baik Bapak Ibu ya. Sebab ikan itu busuk dari kepalanya, bukan dari ekor. Jadi pembusukan dari kepala itu jangan harus terjadi Bapak Ibu ya. Jadi kita harus sadar, minta pemimpinan Tuhan untuk menguatkan kita, menolong kita, memampukan kita untuk tetap setia dengan pasangan kita. 9, suka merusak ya. 2 Timotius 3 ayat 3 dikatakan, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik ya. Jadi mudah tersinggung, garang, suka melakukan kekerasan ya. Apalagi zaman sekarang Bapak Ibu, bagaimana mereka yang tidak mengenal Tuhan melakukan hal yang rusak ya. Jadi selama di bumi ini tidak ada kedamaian Bapak Ibu, tidak ada keadilan ya. Adilan hanya terjadi, damaian hanya terjadi ketika kita nanti ya masuk dalam kerajaan 1000 tahun atau masuk dalam kekekalan di surga nanti. Jadi bumi ini dikuasai ya, saya katakan sebagai keturunan ular akan terus menyerang, terus merusak anak-anak turunan dari anak-anak Allah. Jadi tidak ada kedamaian. Jadi terus kita harus exercise ya. Saat ini mungkin aman-aman saja, kita tidak tahu berapa tahun ke depan apa yang akan terjadi. Jadi kita harus sadar bagaimana mereka yang melakukan hal pembusakan ya pasti sumbernya dari bukan dari hal kebaikan, yaitu berasal dari Tuhan. Kemudian yang 10, frustasi Bapak Ibu. Ya, kita tahu bagaimana kekecewaan seseorang yang disebabkan oleh tidak tercapainya keinginan ya. Mungkin kalau Bapak Ibu sebelumnya berpikir tidak akan ada corona ya, mungkin semuanya everything it's okay Bapak Ibu ya. Jadi bisnis tadinya lancar-lancar saja, tetapi karena corona ini mengakibatkan ya bisa turun ya drastis ya di luar perkiraan. Atau dalam pekerjaan mengharapkan sesuatu yang mungkin kita ingin capai ya, kita plan A bisa berjalan dengan baik, ternyata berubah. Jadi seseorang mengalami frustasi dalam hidupnya karena merasa hal yang diharapkan tidak sesuai kenyataan. Pasti ada kekecewaan. Dan kita tahu bagaimana angka bunuh diri di saat corona ini semakin banyak Bapak Ibu ya. Karena tubuh jiwa dan roh tidak dikuasai oleh roh Allah. Jadi mereka mudah di-spread ya, atau mereka putus asa. Kita hindari Bapak Ibu ya. Meskipun ya segala musim katakan Habakuk bagaimana walaupun arah tidak berbuah, tapi kita tetap setia pada Tuhan. Kemudian 11, cemas atau stres. Semua orang ya, muda maupun tidak tua pasti akan mengalaminya. Jadi semua mengalami stres ya, dengan level-level yang berbeda. Dalam stres ini juga kita akan menghadapi stres yang positif atau stres yang negatif ya. Apabila
stres yang positif dikatakan good stress, ini pasti akan memotivasi kita untuk ke arah yang lebih baik ya. Tetapi kalau kita terfokus dengan masalah, stres yang sangat negatif ini akan membawa kita ke jurang ya, masalah yang lainnya. Oleh sebab itu kita boleh saja mengalami stres Bapak Ibu, tapi kita belajar untuk ingat Tuhan ya. Kita berdoa kepada Tuhan untuk kita dipulihkan kembali ya. Kita mempunyai mental yang kuat, spirit yang kuat, karena Roh Kudus yang memampukan kita menghadapi stres ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, apabila menghadapi stres, baik hal yang baik kita harus kita lakukan ya. Jangan terfokus dengan masalah yang Bapak Ibu alami saat ini, tapi fokus pada pertolongan Tuhan akan nyata dan Bapak Ibu Saudara akan mengalaminya. Yang ke-12 yaitu minder. Ya, kita melihat sini bagaimana di dalam Keluaran pasal 44 ayat 1. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepada? Ini pertanyaan bagaimana Musa memiliki rasa minder karena dalam memimpin bangsa Israel mempunyai berbagai macam banyak karakter. Ya, dia merasa tidak mampu. Tetapi sesuai ya, karena Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah kehendaki untuk Musa untuk memimpin bangsa Israel, maka Musa dimampukan oleh Tuhan ya. Jadi rendah diri atau sering dikatakan minder sebagai konflik batin yang menghambat seseorang berfungsi sesuai dengan kehendak Allah. Jadi seakan anak muda ya, mungkin dalam pencapaian nilainya atau menginginkan masuk sekolah yang baru, tidak usah minder ya. Terus yakin dan percaya, andalkan Tuhan. Tuhan memampukan kalian semua. Ya. Kemudian yang ke-13 yaitu penolakan Bapak Ibu. Jadi rasa tertolak yaitu perasaan yang tidak nyaman dan sering kali menyakitkan hati seseorang. Rasa malu cenderung membuat semakin terpuruk, akan hilang gairah, merupakan akibat yang akan dirasakan jika merasa tertolak ya. Jika ditolak, taruhlah pengharapan kepada Allah. Sama halnya dengan pemazmur Bapak Ibu, Raja Daud pernah mengalami rasa penolakan. Bagaimana dia yang lain dikatakan bahwa dia ditolak oleh ayah dan ibunya, tetapi dia menyatakan aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong Raja Daud. Jadi banyak ya cerita bagaimana anak-anak yang seharusnya digugurkan ya, tapi kemudian masih bisa hidup. Kemudian berjalannya waktu ya, kalau mereka tidak dipulihkan Tuhan, mereka sangat akan lebih jahat lagi Bapak Ibu ya. Jadi banyak pelayan-pelayan Tuhan yang mungkin latar belakangnya ada penolakan, tetapi karena Tuhan sudah memulihkan, Tuhan sudah memimpin ya, memampukan mereka untuk tidak ada intimidasi ya, hal-hal yang sebelumnya. Karena apabila kita menghadapi intimidasi iblis ya, bagaimana iblis berusaha menjatuhkan anak-anak Tuhan dengan intimidasi ya, masa lalu ya. Oleh sebab itu jangan fokus ke belakang, tetapi fokuslah ke depan, tertuju pada kemuliaan Tuhan. Dan kita melihat di sini bagaimana 3 akibat jika akar pahit ini terus dipelihara, terus disimpan Bapak Ibu. Yang pertama, tidak bisa melihat Tuhan. Jadi di dalam Matius pasal 5 ayat ke-8 bagian mana dikatakan Matius pasal 5 ayat ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya, jadi seseorang memiliki 3 mata Bapak Ibu. Yang pertama mata jasmani, ya saat ini eye contact. Yang kedua mata mental, ya. Jadi orang yang di luar sana masuk, mereka bisa melihat ya, mata mental, meskipun mereka berbeda agama. Tetapi yang ketiga ini Bapak Ibu, mata secara rohani ya Bapak Ibu. Hanya kita orang percaya yang bisa memiliki. Jadi ketika kita dipimpin dengan mata rohani, kita akan sangat jelas ya melihat kemuliaan Tuhan.
Apabila kita masih menyimpan akar pahit yang sudah saya sampaikan tadi, mata kita akan berat Bapak Ibu, ya. Kita tidak akan bisa masuk dalam kerajaan surga karena belum dibebaskan, dilepaskan, dipulihkan. Kita meminta pertolongan Tuhan, meminta Roh Kudus untuk kita dibantu untuk melepaskan segala akar-akar pahit Bapak Ibu, ya. Oleh sebab itu kita yang kedua, akibat jika masih menyimpan akar pahit, tidak bisa mengalami kasih karunia Allah. Jadi sebagai penghalang Bapak Ibu, ya, ketika kita berdoa mungkin terhalang, yang harusnya Tuhan bisa cepat jawab, mujizat bisa Bapak Ibu sudah alami, tetapi karena ada penghalang sehingga berkat dari Tuhan sangat susah Bapak Ibu terima. Jadi sadarilah bagaimana kita harus mengalami kasih karunia, tidak hanya menerima saja. Ya, kita menerima keselamatan, tetapi kita tidak mengalami kasih karunia, percuma Bapak Ibu. Jadi dua hal, menerima kasih karunia atau grace, dan juga mengalami kasih karunia ini. Yang ketiga yaitu mengganggu hidup kita, pasti Bapak Ibu. Ya, terganggu secara kesehatan kita, cara mental kita terganggu, kita tidak bisa memaafkan orang, masih iri hati, masih frustasi, masih dendam, dan lain-lainnya tadi akan mengganggu kehidupan kita Bapak Ibu. Jadi dunia ini hanya sementara Bapak Ibu. Cepat saja, cepat pulih. Ya. Jadi keterbukaan adalah awal pemulihan. Jadi Bapak Ibu belajar terbuka, berdoa kepada Tuhan untuk melepaskan virus-virus yang tadi saya sampaikan, yang sampai menghalangi perjalanan Bapak Ibu untuk menuju ke surga. Inilah tiga hal bagaimana jika akar pahit masih disimpan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi kita butuh imun, ya. Imun dari Roh kita menjaga kita. Kita butuh Roh Kudus sebagai penolong yang akan menguatkan imun rohani kita Bapak Ibu. Ya. Bagaimana dunia ini semakin tidak pasti, semakin banyak goncangan-goncangan. Hanya Roh penolong ini, Parakletos lah, yang akan memampukan kita melewati semua ini. Oleh sebab itu, bentar lagi kita sadari bagaimana hari-hari pencurahan Roh Kudus. Kita meminta yang belum dipenuhi Roh Kudus, meminta kepada Tuhan untuk terus dipenuhi dan dipenuhi terus. Selain dipenuhi dan juga dikuasai Bapak Ibu. Oleh sebab itu pagi hari ini kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita harus hindari virus-virus yang sangat berbahaya tadi, dan kita harus dipulihkan Tuhan, untuk Tuhan melepaskan segala akar kepahitan kita. Jangan Bapak Ibu masih pendam, Bapak Ibu masih simpan. Hal inilah yang mencegah Bapak Ibu dalam perjalanan untuk bertemu Bapa di surga nanti dalam kekekalan. Demikianlah firman Tuhan, kiranya menjadi berkat kita di pagi hari. Saya persilakan para pemain musik untuk maju ke depan. Kita akan menyanyikan lagu Bagikan Tanah Kering. Saya serahkan kembali kepada hambanya. Kita akan naik
dan persekutuan serta bimbingan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.